Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sekalian. Kembali lagi bersama gua di sini dengan Dr. Febian Aji Wicaksono, spesialis bedah di podcast Ngobras. Ngobrol santai anak masa kini. Tapi kali ini gue sendirian aja nih ya. Karena temen gue yang biasanya bantuin lah ya. Karena ini podcast kedua nih, karena kami janji rencana akan buat podcast berikutnya ya. Tapi karena beliau sedang tidak enak badan, ya tidak fit, ya, karena di masa pandemi ini kesehatan itu sangatlah penting ya. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya, makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, ditambah happy, ya nggak? Happy itu kuncinya tuh. Ya, gue walaupun setiap hari hampir ketemu pasien COVID ya, karena gue melayani di bidang kesehatan, tapi ya gue tetap happy ngejalaninnya, senyum gitu, ramah ya, itu that's point-nya ya. Oke, mungkin hari ini gue mau cerita sedikit lah ya tentang branding millennial project. Mungkin karena gue sendiri di sini, jadi gue mengemasnya menjadi personal branding millennial project ya, terkait peran sebagai aparatur sipil negara. Sebenarnya personal branding millennial project itu sederhana saja sih, ya. Bagaimana kita melakukan kegiatan, memberitahu kepada orang-orang kita itu siapa. Gue ini siapa sih sebenarnya sekarang, gitu. Supaya kita nih bisa memberitahukan bahwa ini loh sekarang kegiatan gue sebagai aparatur sipil negara. Ya. Mungkin sebelum saya masuk sebagai calon pegawai negeri sipil ya, gue juga taunya birokrasi itu ribet ya. Dulu gue pernah tes sih, cuman nggak lulus ya. Nggak tahu lah, orang bilang pakai duit lah, inilah. Ternyata waktu gue tes sejaman sekarang ini ya, sumpah ya, gue nggak nyangka bahwa begitu terbuka gitu ya. Jadi kita mengerjakan di komputer ya, saya tes gitu. Terus nilai langsung scoring langsung ada. Jadi kita tahu begitu keterbukaan sekali sekarang birokrasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil ini. Ya. Tapi walaupun ada juga yang beberapa ya pegawai negeri sipil yang masih yang melakukan birokrasi yang berbelit-belit ya. Terus mungkin aparaturnya sebagian santai-santai. Gue nggak mau nyebut malas, nggak enak ya. Tapi lu jangan salah dulu ya, mungkin saja ya nilai-nilai dasar yang dulu mereka awal mereka dapat ya, yaitu nilai dasar aparatur sipil negara aneka kalau kita sebut ya, mungkin sudah pudar kali ya, begitu bertambah usia mereka atau mereka lelah ya. Itu namanya adalah fight. Kita fight di dalam suatu organisasi, bahwa kita nih kalau mau maju, fight kita harus bagus. Mungkin seperti itu ya kalau menurut gue seperti itu ya. Sebenarnya nih banyak orang yang bertanya, Dok, kok lu mau sih Dok ngambil atau bekerja sebagai aparatur sipil negara? Kan lu seorang dokter bedah, Dok ya. Dokter bedah berapa sih Dok sekali operasi? Jangan salah dulu ya. Mungkin orang memandang seperti itu, tapi ya gue di sini ada tujuan. Ya, setiap orang mengambil langkah itu ada tujuan untuk kedepannya. Ya, karena gue melihat bahwa aparatur sipil negara yang gue tempatin di instansi Kota Bekasi, ya bisa gue kembangin. Gue mau memajukan Kota Bekasi ini, ya. Gue mau memajukan di bidang kesehatan gue, di bidang gue sebagai dokter bedah, ya. Gue mau memajukan bahwa Kota Bekasi ini bisa maju seperti kota-kota lainnya di bidang kesehatan, terutama di bagian bedah. Mungkin itu ke depannya. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin doakan aja gue bisa memajukan Kota Bekasi. Ya, mungkin sedikit lagi gue kupas ya, bahwa aparatur sipil negara tuh harus bergerak secara profesionalisme. Ya, dia bekerja ada kode etik yang mengaturnya ya. Emang lu kira kita kerja nggak punya kode etik? Gua di kedokteran aja ada kode etik kedokteran, kode etik bedah. Jangankan kode etik bedah, kode etik cinta aja ada ya nggak? Ya kan? Masa lu mau jalan sama cewek atau mau mendekati cewek nggak ada kode etik? Kabur lah ceweknya ya.
Itu namanya. Jadi selain kode etik kedokteran, kode etik cinta, ada kode etik ASN. Itulah yang menegakkan bahwa aparatur sipil negara itu bisa bekerja secara profesionalisme. Ya. Selanjutnya aparatur sipil negara itu bergerak berdasarkan fungsi dan peran. Ya. Dia sebagai pelayan publik, ya, menjalankan kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Ya, jadi harapannya ya di kita nih yang jiwa-jiwa milenial ya, yang bekerja atau mengabdi sebagai aparatur sipil negara, yuk kita gerakkan jiwa milenial kita ya. Kita bisa rangkul masyarakat bahwa jangan berpikir lagi aparatur sipil negara itu buruk. Ya, aparatur sipil negara itu baik kalau mereka menerapkan nilai-nilai dasar ya secara utuh dari mereka pertama masuk sampai ke depannya ya. Itu. Jadi tetap menjalankan peran sebagai aparatur sipil negara yang berkompeten ya. Selanjutnya mungkin aparatur sipil negara itu merupakan suatu wadah dari organisasi pemerintahan. Jadi dia kerja di bawah pemerintahan. Kita bekerja di pemerintahan. Nah, di era milenial ini kita lihat ya, begitu berkembangnya teknologi ya, e-government ya, semua sekarang sudah mulai membuat situs ya, mempermudah kita dalam melakukan pengurusan seperti KTP, KK dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Itu memudahkan kita, apalagi di masa pandemi ini. Kita tidak perlu datang ke kantor atau apa, kita bisa melakukan registrasi, upload data ya di komputer. Yang penting jaringan internet kita tetap lancar. Itu menandakan bahwa adanya peran pemerintah sebagai wall of government ya dalam melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Jadi disitulah perannya kita sebagai aparatur sipil negara ya. Jadi dengan adanya profesionalisme, melakukan pelayanan publik dengan baik ya, dan peran di pemerintahan ya di e-government dalam melakukan kolaborasi, itu akan membuat suatu perkembangan dan perubahan jati diri seorang ASN ya, di mana jati diri yang berkompeten ya, bermartabat dan jelas hebat ya enggak ya. Mungkin itu pandangan gue tentang aparatur sipil negara ya. Jadi stop kita berpikir buruk tentang aparatur sipil negara, mari kita bersama-sama membangun negara ini menjadi lebih baik ya kedepannya, bahwa kemajuan bangsa ini ada di pundak kita semua ya, pundak punggawa-punggawa milenial Indonesia ya enggak. Keren banget nih, gue bersemangat banget buat podcast nih ya yang kedua ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi lah ya. Ini gue sharing aja beberapa pendapat gue. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memberikan sharing-sharing yang lainnya, atau bisa yuk kita diskusi bareng gitu. Selain gue sebagai seorang dokter bedah, gue sebagai aparatur sipil negara yang bisa membantu memberikan pelayanan baik buat masyarakat sekitar dan memajukan bangsa. Oke, mungkin sampai di sini dulu acara ngobras kita yang ngobrol santai anak masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.